Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh berkah. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman jahiliyah sampai menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali menemukan orang-orang yang berperan sebagai korban, atau anak-anak Gen Z sekarang menyebutnya playing victim. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang menghindari playing victim dan membangun kesadaran diri dan mengambil tanggung jawab. Orang-orang seperti mereka itu merasa bahwa mereka itu adalah korban, padahal dia pelaku. Dia menyalahkan korban keadaan, korban orang lain, atau korban dari nasib. Namun, apakah kita pernah berpikir bahwa berperan sebagai playing victim dapat menjadi sebuah pilihan? Dan apakah kita pernah berpikir bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah peran tersebut? Berperan sebagai playing victim dapat menjadi sebuah pola pikir yang negatif dan membatasi. Ketika kita berperan sebagai playing victim, kita cenderung merasa kita tidak berdaya, tidak bertanggung jawab, dan tidak memiliki kontrol atas kehidupan kita. Bisanya hanya menyalahkan keadaan dan orang lain atas ketidakberuntungannya. Namun, jika kita berpikir positif, sebenarnya kita memiliki kekuatan untuk mengubah peran tersebut. Sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dalil ini menunjukkan bahwa perubahan nasib hanya dapat terjadi jika kita sendiri yang mengambil inisiatif untuk mengubah diri kita. Oleh karena itu, untuk menghindari peran sebagai playing victim, kita perlu membangun kesadaran diri dan mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita. Kita perlu menyadari bahwa kita memiliki pilihan dan kekuatan untuk mengubah keadaan kita. Kita perlu mengambil tanggung jawab atas tindakan kita, atas keputusan kita, dan atas kehidupan kita. Ada rasa yang tak perlu diceritakan kepada semua mata dan jiwa. Cukuplah diceritakan lewat doa. Ada gelisah yang tak boleh menjelma menjadi buruk sangka pada siapapun juga. Cukup Allah sebaik-baiknya pengatur hidup kita. Ada masalah yang tak boleh disebarluaskan kepada dunia. Cukuplah meminta pertolongan kepada Allah untuk menyelesaikannya. Mari sembuh tanpa harus bercerita pada manusia. Karena makin butuh kepada Allah, maka akan semakin tenang hidupnya. Kalau ada masalah, yang diperintahkan itu, panjangkan doamu dalam sujudmu, bukan panjangkan curhatmu dalam statusmu. Mari belajar sembuh tanpa harus bercerita pada banyak manusia, apalagi galau di sosial media. Apakah semua itu mampu memberimu jalan keluar?
atau hanya akan menambah masalah baru dan tidak akan pernah keluar. Cukup kamu bercerita pada satu orang yang benar dipercaya dan mampu menasehatimu dengan ilmu. Jika hari ini engkau merasa lebih besar atau bebanmu lebih berat dan mentalmu mulai tak kuat, maka ketahuilah di luar sana masih banyak orang yang lebih besar kadar ujiannya, lebih terpuruk kehidupannya, tetapi lebih menggema syukur dan sabarnya daripada keluh kesahnya dan menyalahkan orang lain. Selebihnya, mengadulah kepada Allah dan maksimalkan ibadahmu, terlebih di bulan Ramadan ini. Karena Allah pasti akan memberikan jalan lebih bagi hambanya yang bertakwa. Mari kita hindari peran sebagai playing victim dan menjadi orang-orang yang kuat, tangguh dan bertanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan rahmat-Nya kepada kita semua. Nasrul minallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.